Franzi. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Aku percaya kalian semua baik-baik aja ya. Oke, akhirnya kita akan memulai ibadah kita kali ini. Tapi sebelum itu, aku meminta kalian semua untuk siapkan sikap kalian yang serius untuk memulai ibadah ini ya. Dan juga jangan lupa siapkan notes kalian dan juga mematikan notifikasi handphone kalian ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami mau memulai ibadah youth ini. Tuhan, berkati ibadah youth ini agar berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati firman Tuhan yang disampaikan ini dapat memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah.
ajaib perkasa perbuatanmu. Kami naikkan syukur kami Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau yang terhebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, buat waktu yang Tuhan boleh izinkan kami bisa beribadah secara online, ibadah youth ini secara online di rumah kami masing-masing. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Dan kalau sebentar kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar ini nggak cuma kami dengar aja, tapi kami bisa tanamkan dalam hati kami dan bisa nanti bertumbuh berbuah, berdampak untuk sekitar kami Bapa. Berkatalah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini terus berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai semuanya, shalom. Lama nih kita nggak ketemu. Dan sore hari ini saya, Fanya, akan kembali menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke firmannya nih, aku mau ngasih tahu tema kita bulan ini adalah There is More. Apa maksudnya? Ya mungkin kita seringkali ngerasa buntu dan ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, ngerasa kayak ini masalah yang nggak bisa habis kan, sampai kita lupa kalau masih ada Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang amazing. Nah, sore hari ini aku mau menyampaikan khusus sore hari ini ya, tentang pertolongan Tuhan. Yang kalau kalian suka judul, aku ngasih judulnya adalah JIT, Just in Time. JIT ya, bukan JNT, bukan JNE. JIT, Just in Time, tepat pada waktunya. Sebelum aku ngasih tahu nih apa maksudnya Just in Time ini, ya kan? Kalau kalian penasaran, jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal makan, jalan-jalan, ya kan? Kalian harus fokus. Oh ya, kalau kalian mau nyiapin notes, catatan, biar kalian bisa ingat untuk kalian jadi bahan perenungan, boleh banget kalian siapin sekarang. Nah, pertama-tama nih, aku mau ngajak kalian melihat kisah tentang Tuhan Yesus tentunya di Markus 6 ayat 45 sampai 52. Kalau kalian ada Alkitab di sebelah kalian, boleh banget kalian buka. Nih, aku tungguin. Aku juga buka nih. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ya. Langsung bacain aja. Ini tentang perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Oke. Nah, sebelum aku menjelaskan atau mendetailkan lagi nih cerita tentang Yesus berjalan di atas air nih,
Nah, aku mau ngajak kalian membayangkan atau mengingat-ingat nih, ya kan? Mungkin nggak cuma aku aja yang tahu, nggak cuma aku aja yang ngerasain, kalian juga pasti sering banget ngerasain ini. Ngerasa apa? Ngerasa kalau hidup itu nggak selalu mulus, ya nggak sih? Nggak bakal ada nih orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja, ya kan? Hidupnya kayak semua hal baik datang, nggak ada masalah sedikit pun. Ya mungkin ada ya orang yang nggak ngerasain masalah besar, tapi masalah kecil-kecil mah pasti ada ya kan, entah dompet ketinggalan di rumah, padahal udah nyampe Alfamart ya kan, atau mungkin pergi ke Indomaret, terus habis gitu keluar ada tukang parkir, padahal kalian buang pas buat belanja nih. Kan masalah-masalah kecil juga pasti tetap pernah kita alamin ya kan. Ya anggap aja kita sebagai pelaut nih, mungkin kalian nggak pernah jadi pelaut, tapi ya ayo kita bayangkan bersama-sama. Anggap aja kita lagi melancong, naik perahu ya kan, mengarungi samudra dan lautan. Itu sama aja waktu kita menjalani hidup ini. Kok bisa? Ya nih, waktu orang berlaut naik perahu, kadang airnya tenang. Waduh nih, kapalnya tenang nih jalannya gitu. Tapi kadang juga ada ombak gede. Atau bahkan badai. Kayak yang tadi murid Yesus alami itu kan. Langsung ombang-ambing kanan kiri. Gimana nih menyeimbangkan? Supaya apa? Supaya tetap selamat nih, selamat sampai tujuan. Kadang juga ada bebatuan yang mungkin kadang kesandung ya, gedebok gitu. Tapi kan pasti ntar jalan lagi, sama kayak kita kalau kesandung masalah kecil, ya udah jatuh bentar, diri lagi, lanjutin lagi hidupnya. Nah, terus kadang juga orang yang pelaut ini, orang naik perahu, kadang bisa menikmati indahnya langit waktu matahari terbit atau matahari terbenam ya kan, langitnya sore cantik banget. Pasti kalau si pelaut punya HP langsung gopo-gopo nih nge-storyin, terus habis gitu post Instagram gitu kan, menikmati senja gitu. Mungkin kalau si pelautnya punya Instagram gitu kan. Tapi waktu dia bisa mengalami hal enak itu, nggak jarang juga dia pernah mengalami lagi di kondisi waktu langitnya gelap gulita, lagi mendung, mau hujan, apalagi kalau sampai hujan nih makin sulit lagi gitu kan. Kalau kita kan di rumah, kalau langit mendung ya udah di rumah kita ada atap santai. Ini kan mereka jadi kayak aduh ada tegangnya gitu. Dan ada pepatah juga nih yang berkata kalau pelaut handal bukan lahir dari lautan yang tenang, tapi dari lautan dengan ombak yang besar dan handal. Nah, apa yang mau aku sampaikan dari cerita ini gitu kan? Disuruh bayangin nih, jadi pelaut apa sih? Nah, seperti halnya murid-murid Yesus yang tadi kena badai itu. Mereka susah payah mendayung di tengah badai. Namun, waktu mereka lagi susah payah ini, istilahnya kayak, ini kayaknya udah dayung lagi, nah nggak mungkin lagi nih. Kayaknya ini bener-bener kapalku ini udah mau jatuh. Nah, di saat itulah Tuhan datang dengan pertolongannya. Tuhan menolong mereka dengan berjalan di atas air. Dan di ayat tadi juga dibilang nih di ayat 48. Maka kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam berarti anggap aja jam 3 subuh kan ya. Kenapa kok Tuhan nggak nolong sejak ombak pertama, badai pertama? Mungkin jam 12-an mungkin ya, mungkin ini asumsiku aja. Mungkin jam 12-an, kenapa kok nggak jam 1? Kenapa kok nggak jam 12? Kenapa kok ditulis jam 3 malam? Kenapa? Ya karena emang itu waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Di saat itulah. Dan apa ya, itulah kerennya Tuhan kita gitu. Dia datang di waktu yang sesuai waktunya Tuhan. Dan terkadang Tuhan menolong kita dengan cara-cara yang kita aja nggak habis pikir gitu. Kayak murid-muridnya pun di ayat 51 tadi dituliskan kalau mereka sampai bingung, tercengang. Ya sama kan kalau kita sekarang pun ngelihat di depan mata kita nih Tuhan Yesus jalan di atas air, siapa yang nggak? Dan Tuhan jalan di atas air untuk apa? Untuk menolong murid-murid Yesus. Sama aja kalau kita posisikan diri kita di murid-murid Yesus, Tuhan jalan di atas air, hal yang nggak mungkin, hal yang sangat nggak mungkin untuk ke kita, untuk menolong kita. Ya kan, sering banget ini kita kayak, waduh. Dan itu pun terjadi di kehidupan kita gitu. Tuhan tolong kita dengan cara-cara yang kita nggak kepikiran. Kalau misalnya kita di sekolah nih, lagi
gak punya uang, ya kan, lagi bokek, dan ternyata mama kesiangan nggak bawain kita bekal. Istirahat kita kayak, ya udahlah Tuhan, aku kerucukan aja, nggak apa-apa. Terus tapi dalam hati kan kayak berharap, duh ini kayaknya temanku ntar beli aku makan nih, ya kan, terus sambil berharap temen, tapi kok sampai dia udah beli makan kita nggak dapat makan gitu. Nih kita ngerasa dari teman kita kan datang pertolongan itu, padahal enggak, tiba-tiba ada nih bapak cleaning service ngasih kalian nasi bungkus. Ya, nggak terduga kan, seringkali kita juga ngerasa kayak, oh ternyata dari sini pertolongan Tuhan, bukan yang ada di pikiran kita, tapi yang ada di pikiran Tuhan. Nah, kayak tadi murid Yesus yang lagi susah payah nih mendayung mengarungi badai, menghadapi badai yang ada di lautan itu tadi, mungkin kita juga sedang berjuang mendayung, berusaha mendayung di badai kehidupan kita. Apa badai kehidupan kita? Macam-macam. Bisa jadi komunitas kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman sekolah kita, bisa jadi teman lingkungan kerja kita, dan hal-hal lainnya pada kehidupan yang kita sedang hadapi. Dan nggak sedikit pula dari kita, dan aku pun juga mungkin merasakan ini, atau dari kalian juga sedang ada di istilahnya lagi ndayung banget ini, lagi berusaha banget. Maksudnya apa? Ya kan lagi menghadapi nih masalah yang kalian ngerasa kayak susah banget gitu. Ya mungkin ada dari kalian yang keluarganya ada yang sakit, atau mungkin lagi terkena COVID, ya kan? Atau mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi berjuang supaya bisa wisuda, ngerjain skripsinya, tugas akhirnya lagi berjuang. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang lagi susah cari kerja karena memang pandemi kan, lagi berjuang banget cari kerja. Atau juga mungkin yang naik kelas 9 atau kelas 12 atau naik kelas 12 lah ini, lagi bingung, Tuhan aku kuliah di mana ya gitu. Karena aku waktu naik kelas 12 pun aku juga udah bingung nih mau kuliah di mana. Mungkin kalian ada pergumulan-pergumulan itu, dan banyak lagi beragam-ragam masalah lainnya yang kalian sedang hadapin, yang nggak bisa sebutin satu persatu ya. Kalau aku sebutin kayaknya sampai jam 8 nanti ini selesainya kalau disebut satu persatu, dimension satu persatu masalahnya. Nah, sekarang pertanyaanku nih, habis aku kasih tahu kan, mungkin nggak banyak di kita yang lagi menghadapi masalah. Aku punya pertanyaan nih, kalau kalian tanyain aja ke diri kalian sendiri. Ada nggak sih yang seneng waktu masalah itu datang? Atau mungkin ada dari kalian yang malah, Tuhan, ini nggak ada masalah yang lebih berat ya Tuhan ya? Ini masalahnya buat aku mah terlalu kecil. Mungkin ada yang dari kalian yang kayak gitu, aduh, aku mohon ajarannya, gimana caranya supaya sekuat kalian gitu. Tapi ya, kalau aku pribadi dan mungkin sebagian dari kalian juga, waktu ada masalah dateng, mungkin langsung ngedumel gitu kan, pasti kayak bete, langsung pengen ngomel. Tuhan, kok mau seneng-seneng aja, udah seneng bentar kok ada lagi masalahnya. Oh no, gitu kan, mungkin kita ngedumel kayak gitu, bete gitu, terus langsung kayak, please lah Tuhan, udahlah Tuhan gitu kan, kayak langsung minta tolong sama Tuhan supaya cawan ini segera berlalu. Bukankah begitu saudara-saudara kalau kalian bertemu dengan masalah gitu? Dan nggak jarang juga nih yang waktu kita udah berdoa minta ke Tuhan, tapi ternyata masalahnya makin banyak. Bener nggak? Makin ada masalah B, masalah C, ntar nyabang lagi jadi masalah AB, masalah AC, masalah AD, kok makin banyak gitu. Dan sampai akhirnya kita yang sebelumnya kayak tolong Tuhan, doa tiap hari sampai nangis-nangis, Tuhan udah nggak mampu lagi ini melewati ini gitu kan, udah sampai nangis-nangis minta tolong Tuhan supaya istilahnya masalahnya hilang gitu. Tapi nggak kunjung hilang, sampai akhirnya apa? Kita putus asa, kita ngerasa kayak capek, kita bilang ke Tuhan, ya udahlah Tuhan, serah Tuhan aja gimana. Sampai akhirnya kita udah menyerah gitu. Dan ternyata sewaktu kita menyerah, atau istilahnya kita udah menyerahkan semuanya sama Tuhan, terserah Tuhan aja, baru Tuhan kasih pertolongan itu, ya kan? Di waktu kalian ngerasa kayak udah capek banget. Karena emang sebelumnya kan kita udah, biasanya kalau udah kena masalah langsung kayak, please lah Tuhan. Selain kita minta tolong Tuhan, kita juga mengandalkan diri sendiri, memikirkan berbagai macam cara supaya ini masalah cepat berlalu. Terus minta tolong kanan, minta tolong kiri, minta tolong semuanya.
tapi ternyata nggak bisa. Ya kalian mengandalkan siapa gitu loh. Sampai akhirnya udah ya putus asa, itu tadi baru pertolongan Tuhan nyata. Nah, sore hari ini lewat firman ini Tuhan mau ngingetin kita semua. Nggak cuma ngingetin kalian, tapi ngingetin aku juga pribadi, mengingatkan kita semua sebagai orang beriman tentunya ya. Ini adalah reminder untuk kita orang-orang beriman. Nah, kalau kalian nggak beriman ya nggak usah merasa tersindir, nggak apa-apa. Oke, tapi kalau kita orang beriman ya pantas untuk kita, iya nih masa kayak gini gitu kan, ya yuk kita koreksi diri sama-sama. Nah, ini adalah remindernya. Untuk apa? Untuk kita nggak perlu cemas, satu tuh, dan nggak perlu ngerasa takut. Kita harus ingat, kita tuh nggak pernah sendirian. Dan satu lagi, Tuhan itu tahu batas kemampuan kita, ya kan? Kalau kita ini mampunya menahan 50 kilo, Tuhan nggak mungkin mengizinkan ada beban 150 kilo, nggak mungkin. Nggak mungkin dengan sengaja Tuhan akan menghancurkan kita kan? Nggak mungkin banget, ya kan? Nah, makanya harusnya kita juga semakin senang nih dengan adanya masalah yang kita hadapin ini. Justru kita ini diajar untuk apa? Untuk semakin percaya dan semakin mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah, jadi kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin jalannya Tuhan itu nggak yang paling cepat, mungkin ada yang lebih cepat lagi. Terus mungkin jalannya Tuhan tuh nggak yang paling lurus kayak jalan tol, masih berkelok-kelok, ada geronjal-geronjalnya. Terus mungkin jalannya Tuhan itu juga nggak yang paling gampang. Mungkin ada nih jalan yang lebih gampang lagi. Tapi satu yang perlu kita tahu dan kita percaya bahwa jalan Tuhan itu ya pasti yang paling terbaik. Jadi, ayo kita sama-sama taruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan saja. Jangan berharap sama orang lain, jangan mengandalkan orang lain. Apalagi jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan diri sendiri. Karena pengharapan kita ya hanya di dalam Yesus. Dan ini juga yang paling penting, udah naruh pengharapan nih, ya kan, naruh pengharapan dalam Tuhan, beriman dalam Tuhan. Ini yang nggak boleh lupa juga, yaitu bersabar, ya, bersabar pada waktunya Tuhan, gitu. Kayak tadi judulnya ini, just in time. Apa sih just in time maksudnya tadi itu? Yaitu tepat pada waktunya. Tapi ingat, waktunya siapa? Bukan waktu kita, ya kan? Bukan tolak ukur kita, tapi pada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, oke, digaris bawain biar kita nggak ngomel, nanya mulu, kapan Tuhan, loh, cik suwe ini Tuhan, ya sabar, berarti belum waktunya Tuhan. Nih aku kasih satu ayat terakhir ini supaya semakin semangat dalam menghadapi masalah-masalah kalian. Ada di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Aku bacain ya, kalau kalian mau baca bareng-bareng juga boleh. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke? Amin. Semoga kita nggak cuma baca aja, tapi kita percaya dan mengimani ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, aku akan tutup sama satu sharing dari aku. Biar semakin semakin kalian semangat lagi gitu. Nih udah berapa? Masih ada waktu lah mendengarkan aku bercerita. Ini kalau kalian mau sambil nyemil loh, kayak nonton bioskop jadinya enggak. Oke, jadi di awal tahun ini mungkin ada dari kalian udah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Di awal tahun ini, di 2021 ini gitu, kalau kita mau masuk 2021 kan selalu kita berdoa gitu. Kiranya tahun yang baru, berkat yang baru, sukacita melimpah gitu kan. Selalu berharap jadi ya hal-hal indah terjadi di 2021, karena kan 2020 kayaknya udah berat banget Tuhan, nggak kuat nih gitu. Nah, udah masuk tahun 2021, singkat cerita ternyata
nenek aku manggilnya Uti. Nah, Utiku ini ternyata confirm positif COVID di 2021. Dan aku dan keluargaku ini kan tinggalnya nemenin Utiku nih. Jadi otomatis kita sekeluarga harus swab PCR untuk ya memastikan kalau emang nggak ada yang tertular atau mungkin ada tertular juga, biar bisa di isoman juga gitu kan. Nah, memang 2 minggu sebelumnya gitu, sebelum Utiku sakit mungkin ya, seminggu yang sebelumnya itu aku sempet nggak enak badan gitu. Tapi waktu aku habis PCR tuh aku yakin banget kalau enggak lah, nggak mungkin gitu kan. Gitu, kayak ngerasa emang orang sakit juga nggak ada gejala-gejala COVID itu kan, nggak yang kayak wah pasti COVID, nggak gitu juga gitu kan. Terus habis gitu emang di sebelumnya di tahun 2020 tuh kita sering banget, jadi keadaan kayak deg-degan nunggu hasil keluar itu udah sering karena di keluarga aku ini sering banget sejak rapid tes darah, serologi yang ambil di sini udah bermacam-macam udah kita coba gitu kan. Jadi ya kayak terbiasa juga enggak, tapi tetap deg-degan gitu, udah sering tapi tetap deg-degan kalau hasilnya keluar gitu. Terus singkat cerita hasilnya nih keluar di hari ini, tapi katanya pagi tapi belum keluar juga. Nah waktu siang itu kita kan lagi ngumpul nih kan, hasilnya kan di email ke tanteku juga lagi datang ngajarin pakai tensi gitu buat aku nanti Nancy Uti bantu gitu kan. Nah terus ternyata sepupuku ini datang bilang kalau ternyata Deo ini positif gitu. Sebelum istilahnya kayak Amin satunya gitu ya, habis swab terus kayak ada jeda 1 hari, itu aku udah kayak mikir dan aku sempet nanya juga ke papaku kayak kalau misalnya aku positif gimana gitu. Ini aku belum menghadapi masalahnya nih, tapi aku udah ngerasa kayak udah stres duluan, udah pusing duluan, udah mikir yang enggak gitu kan. Ini aku udah mikir kayak ini kalau aku positif pasti langsung tegang banget ya kan, pasti langsung aku nangis, stres, langsung tertekan kanan kiri gitu kan, gitu. Itu pikiranku nggak cuma waktu swab itu, tapi sejak sebelumnya, sejak di tahun 2020 aku rapid awal-awal itu juga tiap hasilnya mau keluar selalu mikir kayak ini kalau aku sampai isolasi sendiri gimana ya nih. Aku selalu menimbulkan rasa takut itu sendiri padahal belum aku alamin gitu. Singkat cerita dibacain, dicari, iya nggak apa satu-satu gitu kan, dan bener, Fanya kok juga positif gitu. Waduh gitu kan. Dan aku pikir nih bakal kayak langsung jauh. Aku pikir langsung kayak tegang, langsung merasa terhakimi, tapi ternyata enggak. Oke, satu ini aku udah berhasil tertemplak. Harusnya yang aku pikir tegang dan gak kondusif dan aku semua sepaneng, ternyata itu enggak sesuai yang ada di pikiranku. Semua tenang-tenang aja ya, nggak apa-apa, Fanya ke atas ya, isolasi di atas, pakai masker bla 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 gitu. Terus sudah naik ke atas, ternyata aku nggak langsung nangis yang sesuai bayanganku gitu. Dan waktu isolasi pun itu di pikiranku tuh aku udah ngerasa kayak apa ya, wah pasti aku bakal kesepian banget karena kan aku orangnya suka bersosialisasi gitu kan. Kalau aku harus sendirian aku bakal tertekan gitu. Dan ternyata juga kayak aku malah ngerasa bersyukur dan ngerasa happy banget, nggak tahu kenapa. Dan ya mungkin di sini ya pertolongan Tuhan itu datang sejak aku dikasih tahu kalau aku positif sampai aku isolasi, itu aku ngerasain banget pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhannya aku cuman seminggu, swab selanjutnya aku udah negatif. Nah yang aku mau sampein tuh di mana aku merasakan pertolongan Tuhan ya, sejak tadi aku bilang ya, sejak aku dibilang positif tadi, dan waktu aku isolasi mandiri pun itu juga Tuhan tuh bener-bener kayak istilahnya ya aku sedih, aku harus isolasi mandiri, tapi aku juga senang dan bersyukur di waktu yang bersamaan. Bingung nggak tuh? Aku aja bingung ya kan, karena apa? Karena yang aku rasa, yang di pikiranku itu tadinya aku ngerasa kayak aku bakal sendiri, ternyata enggak. Tiap hari, tiap malam itu Tuhan kirim orang-orang yang bisa nemenin aku gitu. Ya kan kalau malam tuh biasanya keluargaku, tanteku, mamaku itu nge-feed call aku, nanti feed call adikku juga, Deo itu nge-feed call Utiku juga yang lagi isolasi sendiri, yang feed call terus ditanyain gimana. Jadi kalian nggak ngerasa sendirian gitu, nggak tertekan, nggak yang aduh kok kayak gini ya, nggak kayak gitu. Mereka tetap nyemangatin, ngajak doa bareng, which is kayak di saat yang aku di posisi kondisi aku kayak gitu tuh
bener-bener ngerasain doa itu jadi sumber kekuatan banget. Dan ternyata juga Tuhan kirim teman-teman aku yang kalau malam itu mereka selalu nemenin aku call sampai aku tidur. Aku emang nggak terbiasa tidur sendiri. Jadi kan aku main tapi harus tidur sendiri. Tapi ternyata Tuhan kirim teman-temanku ini yang mereka mau nemenin aku sampai aku tidur gitu. Jadi aku nggak ngerasa sendiri. Dan sampai akhirnya positif, sampai hasilnya tadi udah negatif, itu juga aku bener-bener ngerasain yang namanya pertolongan Tuhan yang gak pernah habis dan just in time itu tadi, di waktunya Tuhan, bukan di waktuku. Kalau menurutku pasti pertolongan Tuhan itu ya hasilku negatif sejak pertama gitu, tapi enggak, Tuhan izinkan aku positif karena Tuhan mau ngasih aku pertolongan yang lainnya itu tadi. Dan ya intinya seringkali nih kita ngelihat masalah yang belum kita hadapin tadi, dia kayak batu besar ya kan. Ini masalah depan kita belum kita lewatin ini, kayak cuman beranggapan kayak ini habis gini aku bakal menghadapi masalah besar nih gitu. Di depan itu kita ngerasa kayak batunya gede banget nih, masalahnya gede banget. Kenapa ya kalau kita mikir gitu? Karena kita mikir masalah itu besar karena kita ngerasa akan menghadapi masalah itu sendiri. Padahal kita punya Tuhan yang amazing, Tuhan yang besar, yang ada bersama-sama dengan kita buat menghadapi masalah itu. Ya kan, waktu kita percaya, waktu kita punya mindset kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita berpengharapan sama Tuhan, nggak sama diri kita sendiri. Waktu masalah itu datang nih, hadapan sama kita, seret. Ini yang tadinya besar langsung jadi kecil, seret nih, jadi kecil jadi hilang. Karena apa? Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ayo buat kalian yang mungkin ngerasa akan menghadapi masalah atau mungkin lagi mengalami masalah itu, mulai hari ini, dari hari ini, ya kan, dari sekarang ini, nggak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kan. Mulai dari hari ini, taruh pengharapan kalian dalam Tuhan, iman kalian dalam Tuhan, percaya kalau di waktunya Tuhan itu nanti kalian akan ngerasa, kalian akan melewati masalah itu dan kalian akan melihat ke belakang. Wow, ternyata aku bisa nih melewati masalah yang ini. Yuk, masalah mana lagi yang akan datang sama aku nih? Aku punya Tuhan yang hebat yang akan menaklukkan masalah-masalah yang akan datang. Jadi semangat semuanya buat kalian yang mungkin lagi dalam pergumulan atau menghadapi masalah. Percaya kalau Tuhan akan tolong kalian just in time, tepat pada waktunya. Itu aja dari aku untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat sore malam hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang gak pernah habis untuk kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan juga yang gak pernah habis buat kami. Kami sungguh mengucap syukur dan ajar kami setiap harinya untuk kami hanya berharap kepada Engkau. Ajar kami untuk kami hanya beriman kepada Engkau, dan ajar kami untuk bersabar dalam kami menghadapi masalah kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman hari ini bisa tertanam dalam hati setiap kami dan nantinya juga bisa kami berbuah untuk orang-orang di sekitar kami, Bapa. Dan pada sore malam hari ini kami terkhusus berdoa untuk negara kami, Indonesia, khususnya kota Sidoarjo ini, Bapa, yang mungkin keadaannya lagi nggak kondusif, yang mungkin kasus COVID-nya semakin meningkat. Tapi kami percaya Tuhan kalau keadaan ini ada dalam Indonesia, itu semua hanya karena seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beri kami kekuatan dalam kami menghadapi keadaan yang sekarang ini, berikan kami kesehatan yang hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan juga yang Tuhan boleh beri buat setiap kami. Mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, dimanapun kami berada, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur buat sore malam hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, so
See you guys next week and God bless you. Bye-bye. Gimana guys, firman Tuhannya tadi pastinya memberkati bukan buat kalian semua? Oke guys, aku ada beberapa informasi buat kalian semua. Yang pertama, setiap hari Senin ataupun Selasa jam 7 malam ada FC online. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam FC, kalian bisa langsung aja DM di IG kita yaitu @youthfrenzy, dan juga jangan lupa di follow ya. Oke, dan juga ada ibadah Youth Frenzy yang akan selalu diadakan jam 5 sore hari Sabtu di channel Youth Frenzy. Bagi yang belum subscribe channel Youth Frenzy, subscribe dulu ya di bawah ini. Dan juga jangan lupa nyalakin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan ibadah Youth Frenzy setiap minggunya. Oke guys, sekian ibadah pada sore hari ini. God bless you. Bye-bye.